Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 3 MI. Nah, di hari ini Ibu akan membahas tentang isim isyarah. Nah, apa sih Bu isim isyarah itu? Nah, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Artinya, kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Contohnya adalah ini dan itu. Ini bisa digunakan untuk sesuatu yang dekat dan itu untuk sesuatu yang jauh. Contohnya adalah ini buku, itu lampu, seperti itu ya. Jadi isim isyarah itu adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Oke, sebelum Ibu lanjut kepada isim isyarah, nah Ibu akan menjelaskan tentang pembagian isim. Nah, pembagian isim itu apa sih Bu? Kok dari tadi isim terus? Nah, oke. Ibu kenalin ya. Isim adalah kata benda. Isim adalah kata benda. Nah, isim dalam bahasa Arab atau kata benda dalam bahasa Arab itu dibedakan menjadi dua jenisnya. Yang pertama adalah muzakkar, yang kedua adalah muannas. Nah, apa sih Bu muzakkar? Nah, muzakkar itu artinya laki-laki. Tandanya adalah tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Jadi kalau yang tidak ada tak marbutoh di akhirnya, maka dipastikan dia adalah jenisnya laki-laki atau muzakkar. Contohnya seperti eli, maktabun, kolamun. Coba kalian perhatikan di contoh-contoh berikut. Ada nggak tak marbutoh di akhirnya? Tidak ada, tidak ada tun. Nah, kalau tidak ada tunnya maka itu adalah muzakkar. Nah, yang kedua adalah muannas. Apa itu Bu muannas? Kebalikannya muzakkar, yaitu perempuan. Cirinya adalah ada tak marbutoh di akhir kalimatnya. Contohnya adalah Zainab. Bu, Zainab kan nggak ada tak marbutohnya. Oke, karena Zainab itu adalah nama yang biasa digunakan untuk perempuan, maka Zainab pun berjenis muannas atau perempuan. Contoh seperti Maryam. Nah, Maryam pun perempuan. Mawar. Nah, Mawar pun perempuan walaupun tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk 6 orang. Yang kedua adalah madarosatun. Ada tun di akhirnya, berarti itu adalah muannas. Yang ketiga adalah kolibatun. Tun di belakangnya, maka dia juga muannas. Jadi kalau secara simpelnya, secara garis besarnya adalah kalau di belakang kalimatnya, di belakang katanya itu ada tun atau tak marbutoh, maka dia disebut sebagai muannas. Oke? Lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembagian isim isyarah atau kata tunjuk. Yang pertama ada hadza, kedua ada hadhihi, ketiga ada dzalika, keempat ada tilka. Nah, yang pertama adalah hadza. Hadza artinya ini. Nah, hadza ini digunakan untuk laki-laki atau muzakkar ya. Selanjutnya ada hadhihi yang artinya ini juga tapi digunakan untuk perempuan. Selanjutnya ada dzalika yang artinya itu. Dzalika ini digunakan untuk laki-laki. Sedangkan yang terakhir adalah tilka. Tilka artinya itu digunakan untuk perempuan. Nah, oke, sebelumnya Ibu jelaskan kembali ya bahwasanya dzalika dan tilka dan juga hadza dan hadhihi memiliki perbedaan. Perbedaannya yang sudah Ibu jelaskan di awal, yaitu kalau yang pengertiannya ini maka untuk benda yang biasanya dekat. Kalau itu untuk benda yang jauh. Nah, nanti perbedaannya perempuan dan laki-laki disesuaikan dengan katanya. Oke? Sip, kita lanjut. Nah, yuk kita mengerjakan beberapa latihan. Contohnya seperti ini. Nah, contoh soalnya adalah kitabun. Berubah menjadi kalimat hadza kitabun al-kitabu 'alal maktabi. Loh, kok bisa berubah seperti itu, Bu? Atau bisa menjadi kalimat seperti itu? Oke, kita bahas satu-satu. Dan ada yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah jeng-jeng. Yang pertama adalah yang perlu kalian perhatikan jenis katanya. Kata apanya, Bu? Kata soalnya. Nih, soalnya nih. Soalnya ini kalian perhatikan jenisnya muannas atau muzakkar. Oke. Nah, jika soalnya muzakkar, nih, tadi cirinya muzakkar apa ya? Betul. Tidak ada tak marbutoh. Nah,
Kalau tidak ada tak marbutohnya, soalnya tidak ada tak marbutohnya, maka menggunakan hada atau zalika. Nah, betul kan di sini soalnya? Karena soalnya itu kitabun tidak ada tak marbutoh, maka dia menggunakan isim isyarah hada yang sama-sama sifatnya laki-laki. Selanjutnya, nah jika soalnya itu menggunakan mu'anas atau perempuan, maka menggunakan tilka atau hadhihi. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Kalau soalnya itu perempuan, maka kata tunjuknya atau isim isyarahnya pun harus menggunakan jenis yang perempuan, yaitu hadhihi dan tilka. Jika laki-laki menggunakan hadza dan dalika. Seperti itu. Wajib diperhatikan. Yang kedua adalah, nah ini dia, al-kitabu dengan kitabun sama saja. Bu, nih, al-kitabu sama al-kitabun sama aja. Tapi apa bedanya? Baiklah. Sebenarnya perbedaannya itu adalah di alif lam. Mana sih alif lam? Ini dia alif lam. Yang ini tidak ada alif lam, yang ini ada alif lam. Tapi sebelumnya Bu, emang ini artinya apa sih? Oke. Kitabun artinya buku. Nah, Ibu terjemahkan kalimatnya. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Al-kitabu, buku itu alal maktabi, di atas meja. Nah, di sini perbedaannya adalah kitabun dengan al-kitabu. Beda ya, jangan disamakan, jangan ditulis al-kitabun. Kenapa? Karena yang membedakan jika menggunakan alif lam, nih, kalau kalian menggunakan alif lam yang ini, maka tidak diperbolehkan menggunakan tanwin juga, nggak boleh double, pilih salah satu. Kalau pakai alif lam, maka menggunakan al-kitabu, nggak boleh al-kitabun. Atau kalian mau menggunakan tanwin, tanwin saja, tidak perlu menggunakan alif lam. Jadi pilih salah satu. Nah, di sini pun sama. Jadi hadza kitabun. Selesai. Hadza kitabun, al-kitabu. Nah, di sini tulisnya al-kitabu, bukan al-kitabun. Kalau al-kitabun nanti salah ya. Jadi nggak boleh kalau ada alif lam, ada tanwin juga. Jadi pilih salah satu. Ini perlu diperhatikan ya. Selanjutnya adalah yang ketiga. Nah, kalau ada ala berarti sesudahnya harus kasroh. Nah, ini dia. Ada ala, sesudahnya harus kasroh. Betul. Jika terdapat kata ala, maka kata sesudahnya harus kasroh. Tidak boleh fathah ataupun domah. Jadi nggak boleh alal maktabata atau alal maktabatu. Nggak boleh. Harus alal maktabati. Ya. Nah, untuk poin ketiga ini alal maktabati, nanti kalian cantumkan saja di semua soalnya ya. Oke, kita lanjut ke latihan. Nah, latihannya ada 5 soal, itu sama seperti di LKS yang ada di halaman 5. Jadi silakan kalian coba mengerjakan itu 1-5. Nah, nanti kalian harus perhatikan dulu nih. Harus kalian perhatikan dulu jenisnya apa nih. Ini jenisnya apa, laki-laki atau perempuan. Kalau sudah silakan dikerjakan. Nah, nanti kalimatnya kan harus berbentuk seperti ini, ya kan? Berarti yang kalian ubah itu hanya hadza, kalian sesuaikan dengan soal. Terus kitabun juga harus disesuaikan dengan soal. Soalnya apa? Tulis. Nah, ini juga diperhatikan ada alif lam ya. Kalau ada alif lam tidak ada tanwin, dan alal maktabi. Semuanya alal maktabi. Ya. Jadi kalau nomor 1 itu kurrosatun, berarti kurrosatun al-kurrosatu alal maktabi. Semuanya di akhirnya itu alal maktabi semua ya, biar mempermudah kalian. Yang penting kalian bisa membedakan mana muannats muzakkar dan bisa memilih antara alif lam dengan tanwin. Oke. Ini soalnya silakan mengerjakan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada yang pertanyaan silakan bertanya. Kalau seperti itu Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.